Saya tadi habis dari Ambarawa, saya bilang ngajinya di mana? Di Semarang. Acaranya apa? Lailatul Ijtimah. Nah, ketika berbicara Lailatul Ijtimah, saya ingat guru kita semuanya Al-Maghfurlah yang beberapa bulan yang lalu dipanggil oleh Allah, Abah Dimyati Rois Syekhina wa Murabbi, pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah Kendal. Bapak Ibu, salah satu guru yang kemudian menginspirasi saya adalah Kiai Syekh Yusuf Yasin dari Blitar. Singkat cerita, Mbah Dim ini sering menceritakan Mbah Yusuf Yasin dari Blitar. Ternyata ada kesamaan. Ketika kemudian Mbah Dim ditanya sama Gus Alam putranya, Mbah, Abah, kenapa kok tiap hari Abah Dim itu mersani YouTube-nya Gus Miftah? Jadi hampir setiap hari Abah Dimyati Rois itu nonton YouTube-nya Gus Miftah sebelum beliau meninggal. Bahkan beliau malamnya meninggal di Semarang di rumah sakit Tegalrejo, sorenya beliau masih mersani YouTube saya. Satu saat Gus Alam iseng, channel YouTube Gus Miftah diganti dengan channel YouTube Gus Bahak. Mbah Dim bilang, ojo diganti kaya Gus Bahak lah, kaya Gus Bahak aku wis iso, tapi lak misuh kaya Gus Miftah aku ra iso. Ketika ditanya, Abah kenapa kok seneng banget sama Gus Miftah? Jawaban Mbah Dim apa? Dulu awal-awal NU di masa perjuangan, masa kemerdekaan, ada seorang kiai dari Blitar namanya Syekh Yusuf Yasin yang mampu menghadirkan malam Lailatul Ijtimah dengan ribuan orang. Nah, Mbah Dim bilang, saya hari ini melihat sosok Mbah Yusuf itu ada di Gus Miftah. Yang mau saya sampaikan bukan itu. Ternyata apa? Begitu Mbah Dim menceritakan Mbah Yusuf, Mbah Yasin Yusuf, saya juga punya cerita tentang Mbah Yasin Yusuf. Usia saya 6 tahun, tahun 1986, 6 atau 5 tahun waktu itu, karena saya kelahiran 1981. Saya lahir di Lampung tapi mbah saya di Ponorogo. Jadi saya kalau punya nasab Miftah Maulana Habibur Rahman bin Muhammad Muradi bin Kiai Muhammad Usman bin Kiai Muhammad Boniran bin Kiai Jalal Iman bin Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Musad, makamnya di Kediri. Abdullah Musad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhanan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi kalau diurut saya urutan 18 dari Prabu Brawijaya. Tapi saya malu. Kenapa? Dulu mbah saya Muhammad Besari punya cucu namanya Hasan Besari, punya murid namanya Ontowiryo. Ontowiryo ini pendekar NU, pahlawan NU. Siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahareru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Makanya kalau saya menceritakan simbah itu malu. Kenapa? Mbah saya muridnya Diponegoro, Gus Miftah muridnya Lonte. Jadi saya nggak bangga menceritakan mbah saya. Kalau saya ditanya kenapa harus milih Lonte sebagai jamaahnya, jawabannya sederhana. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Itu artinya apa? Kalau Anda pengen jadi mahal, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit berarti dia langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai mahal goblok. Malah kiai lonte. Baliknya itu ke mahal, jangan ke lonte.
Artinya apa? Begitu perhatiannya Mbah Demyati Rois terhadap Lailatul Ijtima. Maka kemudian ketika tadi asisten saya bilang ngajinya di mana? Di Semarang. Acaranya apa? Lailatul Ijtima. Yang tadinya saya drop banget Pak, saya agak bersemangat. Kenapa? Karena di banyak tempat orang sudah mulai melupakan Lailatul Ijtima. Padahal mohon maaf, ketika Bapak Ibu pengurus Nahdlatul Ulama menjaga tradisi ini, sama halnya Anda telah menjaga al-muhafadzah alal qadimi sholih, menjaga tradisi lama yang baik. Kalau kemudian hari ini orang bilang teori pengajiannya Gus Miftah itu baru, saya punya prinsip al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Itu bagi saya revisi. Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil ajdadil aslah. Tidak lagi jadid tapi ajdad yang paling baru. Makanya di mana ruang orang nggak berani masuk, saya masuk. Ada space orang nggak berani datang, saya datang. Coba Anda lihat, di Jakarta itu ada preman paling besar se-Indonesia, namanya Hercules. Saya manggil dia Mau, dia manggil saya Abah. Anggota preman si Hercules di Jakarta lebih dari 1 juta orang, baik KTA. Tapi apa? Ketika kemudian dialog dengan saya beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan ternyata Islam itu indah, ternyata Islam itu asyik. Kemudian beliau saya minta untuk sowan Habib Lutfi, bahkan luar biasa beliau diangkat sebagai adiknya Habib Lutfi. Artinya apa? Saya meyakini Lailatul Ijtima ini akan menjadi kampus sepanjang zaman. Manakala apa? Manakala dikemas dengan cara yang menarik. Sehingga mohon maaf, orang-orang yang tidak kenal dengan Lailatul Ijtima akhirnya kenal. Walaupun saya sering bilang, kenapa Pak Kiai? Saya itu selalu mengambil ruang dakwah yang dianggap berbeda dengan kebanyakan Kiai NU yang lainnya. Ini kritikan saya terhadap Kiai NU. Kiai-Kiai NU itu mohon maaf, selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Nyun sewu ya. Ya kalau ikannya itu besar, mending cetol, teri, wader. Sehingga puncaknya apa? Tahun 2000 sekian, ketika saya sowan Abah Lutfi, saya sowan Habib Lutfi dari tahun 2000, sejak saya miskin kuadrat. Tapi luar biasanya apa? Dari pertama kali ketemu sampai hari ini, setiap kali Habib Lutfi berjumpa dengan saya, kalimat pertama yang keluar dari lisan beliau adalah juragane teko. Coba Anda lihat postingan saya terakhir di Instagram tentang ulang tahunnya Habib Lutfi. Saya tanya beliau, Abah, kenapa dari dulu kok Abah manggil saya juragan? Doali. Usia anak saya 1,5 tahun, banter-banter ngombe susu, saya cuma punya uang 50.000, pilihannya 2. Saya sowan Abah Lutfi tabarukan amplop 50.000 atau 50.000 saya belikan susu untuk anak saya. Saya bilang sama istri saya lebih suka tabarukan kepada Habib Lutfi daripada untuk beli susu anak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, hampir tiap malam saya rebutan susu dengan anak saya. John. Tapi saya ngalah, saya cukup kemasannya saja. Kaleng Gus, kaleng. Kaleng matamu. Masuk. Saat itu saya sowan beliau. Ini mohon maaf ya, kalau saya harus duduk di atas, saya itu sewakitnya minta ampun soalnya. Beliau waktu itu duduk di atas seperti ini, saya dipanggil, juragane Miftah kon mlebu. Saya masuk kamar beliau. Beliau duduk, saya pegang kakinya, saya pijiti. Satu kalimat yang sampai hari ini saya kenang adalah beliau mengatakan begini, Le, kowe sesuk bakal nemoni sawijine zaman di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Ketika mendengar kalimat itu saya ngelus dadanya istri saya. Ya Allah, Le, masuk dodomu to yuyu. Yang gemuk berharap ya.
Tapi saya sepakat, cewek itu harus gemuk. Pelajaran dari kasusnya Lesti. Jadi cewek jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Lagian sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Yang tepuk tangan pasti gemuk. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Ternyata persoalannya apa? Karena kita selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Artinya apa? Awal pandemi, ketika banyak tawaran acara televisi datang ke saya, semuanya saya tolak. Akhirnya saya dipanggil sama Abah ke Pekalongan. Le, tak kandani. Wonten dawuh, Mbak. Kalau semua acara televisi kamu tolak, ya lumrah saja, wajar saja kalau acara TV dikuasai oleh orang Wahabi. Kenapa? Orang NU itu sudah jarang yang laku di TV, ada yang laku malah kamu tolak. Berangkat dari sini kemudian apa? Saya waktu itu bikin acara Hasanah di Trans 7. Kemudian saya bikin acara di MNC Group, ngobrol bareng Gus Miftah. Hari ini saya punya acara di BTV namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Dan ternyata yang terjadi luar biasa, kalangan artis dan selebritis yang tadinya tidak kenal Ahlus Sunnah akhirnya kenal Ahlus Sunnah. Makanya Anda jangan kaget kalau banyak artis menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Dari dulu zamannya Anang Asanti, Atta Aurel, Ria Ricis, Deddy Corbuzier, Sabrina, Via Valen, Yeni Inka, Lesti Kejora, Rizky Bilar. Bukan saya, bukan saya. Dan hari ini saya punya circle pengajian besar teman-teman artis di Jakarta. Yang terakhir ya, subhanallah, yang ikut janda-janda, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya Kiai NU Semarang, Lu Cinta Luna. Kita wayu Pak, bahasan tak rangkul, subhanallah, busine metu.